Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wajid, NIM H0711103036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final teori bilangan yang telah saya selesaikan. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya mendapatkan persamaan X pangkat 3 tambah 10X pangkat 2 tambah X tambah 3 kongruen 0 di modulo 700, atau kalau dijadikan dipecah itu menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. Dengan menggunakan Riemann-Haensel, persamaan ini akan kita selesaikan. Kita pertama itu harus mencari solusi berdasarkan modulonya ya. Di sini persamaannya ada X pangkat 3 tambah 10X pangkat 2 tambah X tambah 3 kongruen dengan 0 dimodulkan dengan 4, karena di sini ya, di pertama itu 2 pangkat 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Karena modulo 4 itu tidak merupakan bilangan prima, jadi kita harus ubah dia ke bilangan prima, yakni 2 pangkat 2 di sini. X pangkat 3 tambah 10X pangkat 2 tambah X tambah 3 kongruen 0 modulo 2, di mana 2 itu merupakan bilangan kongruen. Jadi tahap pertama itu f aksen X kongruen 0 modulo 2. Jadi kita ambil Z2-nya. Z2-nya itu ada 0 dan 1, di mana itu berdasarkan dari modulo 2 itu sendiri. Jadi X-nya ini akan kita masukkan ke persamaan yang, maaf ini salah, bukan ini f aksen, harusnya fx. Jadi kita masukkan 0-nya terlebih dahulu. 0-nya di X-nya ini, di persamaan ini fx-nya f0. Jadi kita masukkan 0 pangkat 3 tambah 10 kali 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 3, dimana hasilnya itu sama dengan 3 dimodulkan dengan 2 itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya itu ada X sama dengan 1, kita masukkan jadi 1 pangkat 3 tambah 10 kali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 3, hasilnya itu 15 dimodulkan dengan 2 itu hasilnya sama dengan 1. Karena tidak ada X yang kongruen dengan 0, maka persamaan pada modulo sama dengan 0 sama dengan 2, modulo 2 itu sendiri tidak memiliki solusi. Jadi kita lanjut ke mengecek dengan teorema Haensel di di 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya ini kita masuk di step kedua, di mana kita menggunakan 5 pangkat 2 di teorema Haensel. Ya, ini di sini ini salah lagi, harusnya fx kongruen 0 modulo 5. Karena ini modul 5 dan modul 5 itu sudah merupakan bilangan prima, jadi langsung saja masuk ke tabelnya untuk mengecek apakah Z5 itu sama dengan apakah Z5 itu kongruen dengan 0. Jadi kita cek seperti pada step pertama tadi. Kita coba X-nya 0. Kalau X-nya 0 itu fx-nya 3. Kalau X-nya 1 itu fx-nya 0. Kalau X-nya 2 itu sama dengan fx-nya 3. Kalau X-nya 3 sama dengan fx-nya 3. Kalau X-nya 4 itu sama dengan fx-nya 1. Ini semua dimasukkan di persamaan yang ini ya. Lalu dimodulkan dengan 5. Lalu hasilnya itu ini. Dan di sini kita lihat bahwa X sama dengan 1 itu kongruen dengan 0. Jadi X sama dengan 1 itu merupakan solusinya. Lalu karena X sama dengan 1 sama dengan solusi, kita masuk ke teorema Haensel-nya. Sebelum masuk ke teorema Haensel atau melakukan kepengruenan, kita harus mengecek GCD-nya. GCD dari kedua persamaan ini. Misalnya kedua persamaan itu ya persamaan f aksen X dan fx, dimana X-nya tadi itu sama dengan 1, jadi kita kasih masuk f aksen 1 itu ini. Kalau kita kasih masuk 1 itu menghasilkan 4. Kalau kita masukkan 1 di X sama dengan 1 di persamaan fx itu sama dengan 15.
Jadi kita cek GCD-nya. GCD-nya itu kita cek, kita ambil dari ini, dari ininya apa? Dari M-nya atau modulonya. Kita cek 5 GCD dari 5 dan 24. GCD-nya itu 1. Jadi syarat dari untuk melakukan penguruenan atau teorem Hansel itu bahwa GCD itu harus sama dengan 1. Karena di sini udah 1, kita masuk langsung di sini F aksen 1K kongruen F1 minus F1 per, ini minusnya nggak kelihatan, minus F1 per 5 mod 5. Jadi F1 nya kita kasih masuk karena F aksen 1K itu sama dengan 24, kita masuk 24K kongruen 15 ini dia F1 nya tadi adalah 15, ini 115 per, ini masih min 15 per 5 itu ini M nya, M ini tadi mod 5, lalu menjadi 4K kongruen 2 mod 5. Ini dari mana? Ini dari 24 dimodulkan dengan 5 sama dengan 4, dan 15 per 5 itu sama dengan 3 sama dengan 2. Sini modulan 5 sama dengan 2. Min, ini min ya, jadi dia min 15, ini min 3, min 15 per bagi 5 jadi min 3. Min 3 dimodulkan 5 itu sama dengan 2 modul 5, jadi ini. Karena sudah sampai ke persamaan ini, kita kalikan kedua ruasnya dengan inverse dari 4 dalam Z5. Jadi inverse dari 4 dalam Z5 itu adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 dikali 4 dimodulkan 5 itu sama dengan 1. Jadi inverse-nya itu 4. Inverse 4 dari di dalam Z5 itu adalah 4. Lalu menjadi K kongruen 3 mod 5. Kenapa menjadi seperti ini? Karena tadi modulo inverse dari 4 kan 4. Jadi 4K kita modulkan dengan kita modulkan 4 kali 4 16 kita modulkan dengan 5, hasilnya K atau 1K kongruen dengan 3 dari mana? Karena 4 kali 2 sama dengan 8 kita modulkan dengan 5 sama dengan 3 mod 5, sehingga X sama dengan 1 ditambah 5 K kan tadi 3 di sini, jadi 5 nya dari ini tadi mod 5 ini 1 ditambah 5 kali 3 dari K ini, K sama dengan 3 sama dengan 16 kita modulkan dengan 5 sama dengan 1, jadi atau sehingga X sama dengan 1. Ini solusinya untuk persamaan ini. Next kita masuk ke solusi tahap selanjutnya. Kita akan mengecek di modulo 7. Masih dengan persamaan yang sama, dan cara yang sama kita membuat tabel dulu. Kita cek kita buat tabel atau kita buat sebanyak Z7. Kita cek seperti yang tadi, kita cari apakah ada yang kongruen dengan 0. Ternyata ada kongruen dengan 0 itu di X sama dengan 4. X sama dengan 4 itu kongruen dengan 0. Jadi dia termasuk solusi. Kita masuk seperti tahap tadi, kita cek kan X-nya tadi sama dengan 4. Kita masukkan di F aksen 4 sama dengan 129 dan F4 sama dengan 231. Ini dari mana? Ini dari X4 kita masukkan di persamaannya. Dan GCD dari 7 dan 129 ini dari F aksen 4 dan 7 ini adalah modulonya. Kita cari GCD-nya 1. Karena GCD-nya 1, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, melakukan ke pengongruenan. Ini seperti tahap tadi, kita masih sama persamaannya, F aksen 4K kongruen dengan F4 per 7. F4 ini seperti yang tadi, 7 ini modulonya. Ini masih min ya, karena ini kurang jelas ininya. Mod 7 berubah menjadi 129K. 129K dari mana? Dari F aksen 4K. F aksen 4K
F aksen 4 itu sama dengan 129, jadi 129K kongruen dengan 231. 231 itu dari F4. F4 sama dengan 231. Ini minus ya, masih minus. Per 7 itu modulonya dimodulkan dengan 7. Lalu membentuk persamaan 129K kongruen minus 33 mod 7. Dari mana? Minus 33 dari mana? Dari min 121 per 7 dibagi 231 per dibagi 7 itu sama dengan 33 atau min 33. Lalu kita modulkan dengan 7 kedua ruasnya. 129 modulo 7 itu 3. Minus 33 modulo 7 itu adalah 2. Lalu sama kalikan kedua ruas dengan inverse 3 dalam Z7 yaitu 5. Karena 5 kali 3 sama dengan 15. 15 dimodulkan 7 itu sama dengan 1. Jadi inverse dari 3 di dalam Z7 adalah 5. Membentuk persamaan K kongruen 3 modulo 7. Sehingga ini seperti yang tadi pada persamaan sebelumnya. X sama dengan 4 tambah 7 kali K. K-nya kan 3. Jadi 7 kali 3 sama dengan 25. Karena 25 harus dimodulkan dengan 7, maka hasilnya 4. X sama dengan 4. Maka solusi di persamaan ini adalah X sama dengan 4. Karena telah mendapatkan semua nilai X atau solusinya di setiap modulo, maka kita masuk ke Chinese remainder theory untuk menghitung solusi akhirnya. Kita masuk solusi karena solusi di modulo 4 tidak ada yang kongruen dengan 0, maka dia tidak memiliki solusi. Kita lanjut ke X kongruen dengan 1 atau kongruen 1 di modulo 25 dan X kongruen dengan 4 di modulo 7. Lalu kita di sini kita bisa menentukan A1. Kita ganti ya, A1 itu kita ganti. Atau kita misalkan A1, karena A1 itu tidak memiliki solusi di modulo sama dengan 4, maka dia tidak memiliki solusi. Jadi kita langsung ke A2. A2 sama dengan 1 ini dari X kongruen 1 modulo 25 dan A3 sama dengan 4 berasal dari X kongruen 4 modulo 7. M ini jumlah dari modulo modulo yang dikalikan, kan 4 kali 25 kali 7 itu hasilnya 700. Jadi M itu dari modulo yang dikalikan, semua modulonya dikalikan. Lalu kita menentukan M1, M2, M3. Karena M1 tidak memiliki solusi, maka tidak usah dihitung karena dia tidak memiliki nilai nilai A, jadi tidak usah dihitung. Kita langsung saja di M2. M2 sama dengan M per 25. M-nya kan 700 dibagi 25, ini dari modulonya, sama dengan 28. Dan kita cari Y2-nya, Y2 sama dengan 28 modulo 25. 28 modulo 25 itu sama dengan 3. Dan 3 inverse di dalam Z25 adalah 17. Karena 17 kali 3 itu sama dengan 51. 51 modulo 25 itu sama dengan 1. M3, selanjutnya kita ke M3, M per 7 karena modulo 7, jadi 700 bagi 7 sama dengan 100. Dan ini maaf, Y3 harusnya saya salah ketik. Y3 sama dengan 100 modulo 7 sama dengan inverse 2. Inverse 2 di dalam Z7 adalah 11, karena 11 kali 2 sama dengan 22 modulo 7 sama dengan 1. Kita mencari nilai akhirnya atau solusi akhirnya. Sini X sama dengan A2 kali M2 kali Y2 ditambah, kita tidak memasukkan A1 karena dia sudah jelas tidak memiliki solusi,
ditambah A3 kali M3 kali Y2 dimodulkan dengan M. Jadi 1 kali 28 kali 17 tambah 4 kali 100 kali 11 modulo 7 itu sama dengan 4876 modulo 7. Itu hasil akhirnya itu X sama dengan 676. Itu ya solusi akhir dari persamaan X pangkat 3 tambah 10 X pangkat 2 tambah X tambah 3 kongruen dengan 0 di modulo 700. Ini hasilnya. Kemudian X sama dengan 676. Saya kira seperti itu saja presentasi dari saya, Bayu Haji, dengan NIM akhiran 036. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.